3 selebriti papan atas. Hanya butuh 24 jam untuk karir mereka mati. Mereka pikir mereka aman. Mereka salah. 1 nama, 1 pulau terpencil, dan sebuah daftar penerbangan yang merusak segalanya. Ini bukan skandal biasa. Ini adalah jebakan maut. Kita akan mengungkap bagaimana jebakan ini bekerja dan siapa saja yang membayar harga termahal hanya untuk 1 penerbangan. Semuanya dimulai jauh sebelum Epstein menjadi nama yang kita kenal. Kita harus kembali ke awal skema ini. Hari itu terlihat sempurna. Selebriti A sedang menghadiri gala internasional, mengenakan jas mahal, difoto bersama CEO teknologi dunia. Selebriti B baru saja diumumkan sebagai wajah global brand mewah. Kontraknya disebut bernilai puluhan juta dolar. Selebriti C sedang syuting proyek besar, dengan jadwal penuh hingga 2 tahun ke depan. Mereka adalah simbol kesuksesan. Viral, tak tersentuh. Lalu, tanpa peringatan, layar ponsel mereka menyala. Bukan pesan biasa, bukan gosip media. 1 email singkat, 1 notifikasi hukum, 1 kalimat yang mengubah segalanya. All contracts are terminated effective immediately. Dalam hitungan jam, sponsor menghilang. Agen berhenti mengangkat telepon. Undangan acara dibatalkan 1 persatu. Media belum tahu apa-apa. Publik masih bertepuk tangan. Tapi di balik layar, 1 benang merah mulai muncul di dokumen internal, percakapan tertutup, dan bisik-bisik pengacara. 1 nama yang selama ini hanya muncul sebagai rumor gelap di kalangan elit. Jeffrey Epstein. Bukan tuduhan langsung. Belum. Tapi cukup untuk membuat seluruh industri panik. Karena semua orang tahu satu hal. Jika namamu muncul terlalu dekat dengan Epstein, kariermu bisa runtuh. Bahkan sebelum kebenaran keluar ke publik. Epstein tidak pernah datang dengan ancaman. Ia datang dengan undangan. Undangan ke pesta eksklusif. Undangan ke pulau pribadi. Undangan ke jaringan orang-orang yang menentukan dunia. Bagi selebriti A, B, dan C, itu terlihat seperti peluang. Investasi, relasi, akses ke lingkaran elit global. Tidak ada tanda bahaya yang jelas. Tidak ada kamera terbuka. Tidak ada aturan tertulis. Yang ada hanya kemewahan dan rasa aman palsu. Namun, menurut berbagai laporan investigatif, di balik kemewahan itu ada 1 pola. Dokumentasi, foto yang tidak pernah dipublikasikan, daftar tamu yang tidak pernah dirilis penuh, catatan perjalanan yang sengaja disimpan rapi. Mereka tidak sadar, sedang dikumpulkan. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai aset kompromi. Visual arsip yang buram, potongan foto tanpa konteks, dan flight log yang tidak pernah dijelaskan, semua membangun satu rasa, paranoia. Yang mereka lihat hanyalah pesta. Yang Epstein lihat adalah kendali. Dan jebakan itu menutup perlahan, tanpa suara. Titik baliknya bukan konferensi pers. Bukan pengadilan, tapi 1 pesan. Sebuah pesan terenkripsi, bocor ke tangan jurnalis investigatif. Bukan isi vulgar, bukan ancaman. Hanya 1 kalimat sederhana yang mengaitkan nama selebriti dengan log penerbangan Epstein. Itulah momen aha. Masalah ini bukan soal pembatalan kontrak, bukan soal reputasi. Ini tentang jaringan. Mereka menyadari bahwa Epstein bukan predator tunggal. Ia adalah simpul. Dan simpul itu menghubungkan uang, kekuasaan, dan perlindungan elit. Di titik ini, rasa takut berubah bentuk. Bukan lagi takut kehilangan karir, tapi takut tidak bisa keluar hidup-hidup dari sistem ini. Ketika nama mereka mulai muncul di media, semuanya meledak. Cancel culture datang tanpa menunggu pengadilan. Sponsor menarik diri. Platform memutus kontrak.
Di Indonesia, potongan berita dan teori menyebar cepat di media sosial. Nama mereka jadi bahan spekulasi. Benar atau tidak lagi penting. Yang penting, jarak. Sahabat menghilang, industri menutup pintu. Pengacara mulai bicara soal risiko hukum lintas negara. Uang bisa hilang, itu masih bisa diganti. Tapi keamanan pribadi, kebebasan, rasa aman, itu yang benar-benar hancur. Nasib mereka berbeda. Satu menghilang dari publik, hidup dalam bayang-bayang. Satu mencoba membersihkan nama lewat jalur hukum, dengan hasil abu-abu. Satu lagi tidak pernah pulih, secara finansial maupun mental. Inilah yang disebut banyak analis sebagai Epstein Effect. Bukan soal siapa bersalah, tapi soal siapa yang pernah terlalu dekat dengan kekuasaan tanpa memahami harganya. Pelajaran terbesarnya sederhana, tapi pahit. Tidak semua undangan elit adalah kehormatan. Sebagian adalah perangkap. Dan bagi generasi muda, ini peringatan keras. Mengejar akses tanpa prinsip bisa menghancurkan bukan hanya karir, tapi jiwamu sendiri. Ini bukan cerita sensasi. Ini peringatan. Kalau kamu percaya, kebenaran harus dibahas, bukan ditutupi oleh kekuasaan. Subscribe. Karena tidak semua rahasia elit akan dibuka media besar. Dan sebagian hanya akan hidup lewat diskusi publik.